Selanjutnya adalah kewajiban jangka pendek yang akan didanai ulang atau refinance ya. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Nah, sebagian utang tersebut diharapkan didanai ulang dari utang jangka panjang sehingga utang ini tidak lagi bisa dimasukkan ke dalam perhitungan modal kerja periode mendatang. Meskipun profesi akuntansi menyepakati proses ini, namun belum ada pedoman khusus untuk melakukannya, sehingga dasar untuk melakukan reklasifikasi hanya berdasarkan keinginan manajemen saja. Oleh karena itu, maka IASB itu merumuskan kriteria refinance itu menjadi yang pertama, perusahaan bermaksud untuk mengkonversi kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka panjang, dan yang kedua, perusahaan harus memiliki hak penuh untuk menunda pelunasan liabilitas minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, apabila perusahaan bermaksud untuk melakukan pendanaan ulang menjadi kewajiban jangka panjang, berarti bahwa perusahaan bermaksud untuk mengkonversi atau mengubah liabilitas ini menjadi liabilitas jangka panjang, sehingga perusahaan tidak memperhitungkannya dalam modal kerja selama periode akuntansi berikutnya. Berikut ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan keadaan di atas ya. Perhatikan dalam slide. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan hutang wesel yang dimiliki oleh PT Banjarmasin. Pada tanggal 30 November 2018, perusahaan mengeluarkan selembar wesel senilai 120 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019. Tanggal laporan keuangan perusahaan adalah 31 Desember 2018. Perusahaan bermaksud untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman atau pendanaan uang sampai tanggal 30 Juni 2020. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018, laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019. Dokumen untuk perpanjangan diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2019. Perusahaan tidak memiliki hak penuh untuk menunda pembayaran utang pada tanggal 31 Desember 2018. Dalam kasus ini, perusahaan harus mengklasifikasi utang wesel pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai liabilitas lancar karena perpanjangan utang belum bisa diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, jadi keadaan ini jika perpanjangan dapat selesai sebelum tanggal 31 Desember 2018, perusahaan dapat mengklasifikasi kewajiban ini sebagai liabilitas tidak lancar. Alasannya adalah perpanjangan setelah tanggal 31 Desember 2018 tidak mempengaruhi likuiditas atau solvabilitas perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utang dividen. Nah, utang dividen ini juga merupakan bagian dari hutang jangka pendek atau current liabilities ya. Nah, utang dividen ini adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai akibat diberikannya otorisasi oleh pimpinan perusahaan ya. Jadi pada tanggal pengumuman dividen, perusahaan itu mengakui terjadinya utang kepada para pemegang saham karena perusahaan selalu membayar dividen pada tahun yang sama dengan tahun pengumuman dividen ya. Nah, oleh karena itu maka perusahaan itu menggolongkan dividen itu dalam kelompok liabilitas lancar. Jadi dividen ini adalah merupakan konsekuensi dari para pemegang saham memiliki saham di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan akan membagikan pada tahun yang sama ya, setiap akhir tahun atau setiap setahun sekali itu akan membagikan earning after tax-nya itu kepada para pemegang sahamnya.
Nah, jika perusahaan dalam 1 tahun tidak mengumumkan dividen, maka meskipun perusahaan itu memiliki saham preference kumulatif, maka perusahaan tidak mengakui timbulnya utang dividen kepada pemegang saham preference kumulatif. Hal ini disebabkan karena dividen saham preference kumulatif belum menjadi kewajiban sampai pimpinan perusahaan memberikan otorisasi pembayarannya, ya. Ini yang membedakan. Kemudian utang dividen ini dalam bentuk saham tidak diakui sebagai sebuah liabilitas. Kenapa? Karena dividen saham ini tidak membutuhkan pengeluaran aset atau tidak mengeluarkan jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis liabilitas jangka pendek adalah mengenai uang muka dan deposit pelanggan. Nah, liabilitas lancar dapat dimasukkan deposit kas yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposit atau titipan uang, ya. Deposit itu adalah titipan uang dari para pelanggan untuk menjamin kinerja sebuah kontrak atau jasa, atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa mendatang. Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan layanan internet atau TV kabel meminta deposit kepada pelanggannya atas peralatan yang digunakan oleh para pelanggannya. Status kepemilikan alat ini ada di tangan perusahaan, dan deposit ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa peralatan tersebut digunakan secara normal, ya. Secara normal dan hati-hati sehingga dapat dihindarkan kerusakan yang tidak perlu atau kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelanggan. Nah, jika kontrak layanan sudah selesai, maka peralatan akan diambil kembali oleh perusahaan dan perusahaan akan mengembalikan deposit tersebut utuh jika tidak ada kerusakan. Nah, karena kenapa masuk liabilitas jangka pendek ini? Karena pelanggan setelah selesai harus mengembalikan jaminan tersebut, ya. Jadi seperti kita memiliki hutang kayak gitu. Oke. Nah, jika ada kerusakan, maka deposit dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya perbaikan peralatan tersebut. Klasifikasi liabilitas ini apakah sebagai liabilitas lancar atau liabilitas tidak lancar tergantung pada lamanya kontrak, yaitu mulai tanggal penerimaan deposit sampai dengan penghentian kontrak tentunya. Selanjutnya adalah tentang pendapatan diterima di muka. Kadang-kadang perusahaan itu menerima pembayaran terlebih dahulu untuk penyerahan barang atau jasa yang baru akan dilakukan di masa mendatang. Nah, ini yang dinamakan dengan pendapatan diterima di muka. Jadi ini aliran uang dari customer kepada penjual kayak gitu. Jadi dia barang belum diserahkan, barang atau jasa belum diserahkan, tetapi pembeli sudah memberikan uang kepada penjual kayak gitu, ya. Nah, hal ini sering terjadi misalnya pada perusahaan-perusahaan travel bureau yang melayani penjualan tiket pesawat misalnya. Nah, penerimaan kas semacam ini harus diperlakukan sebagai utang. Kenapa? Karena penjual itu memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di masa yang akan datang, gitu, ya, di masa yang akan datang. Pedoman yang harus diikuti untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka ini adalah yang pertama, pada saat uang muka diterima, akun kas itu harus didebet dan akun pendapatan diterima di muka ini dikredit, gitu, ya. Jadi sebenarnya akun pendapatan diterima di muka ini equal dengan liabilitas, gitu. Kemudian yang kedua, pada saat barang diserahkan dan pendapatan diakui, akun pendapatan diterima di muka harus didebet dan akun pendapatan dikredit. Jadi walaupun ini merupakan penjualan, tapi pendapatannya itu harus diakui pada saat barang atau jasa sudah diserahkan, ya. Jadi tidak tergantung pada aliran kas. Pendapatan diterima di muka, kalau barang dan jasa belum diserahkan, maka tetap merupakan liabilitas, kayak gitu. Nah,
Berikut ini adalah satu ilustrasi, Anda lihat di slide ya, pada tanggal 1 April misalnya. Nah, itu PT Handayani misalnya ada sebuah agen penjualan tiket pesawat terbang. Dan dia menerima pesanan 15 buah tiket pesawat Jakarta Hong Kong. Itu dia PP dari sebuah biro travel pariwisata. Harga satu lembar tiket tersebut adalah 5 juta. Atas pemesanan tersebut, PT Sintatur membayar uang muka sebesar 25 juta. Nah, uang muka ini akan dicatat oleh perusahaan biro travel dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta. Gitu ya. Kemudian pada tanggal 25 April misalnya, PT Sinta itu mengambil seluruh tiket yang dipesan. Jadi tiketnya sudah ditarik semua, sudah diambil semua. Maka pemesan pun melunasi seluruh nilai tiket yang tersisa, ya. Nilai tiket yang tersisa. Nilai tiket yang tersisa itu adalah sebesar jumlah tiket yang dipesan kali harganya dikurangi dengan yang sudah diterima di muka. Ya. Sehingga nilai totalnya adalah, karena tadi memesan 15 buah tiket ya, kemudian tiketnya itu per lembarnya adalah 5 juta, sehingga harusnya pemesan itu membayar 15 kali 5 ya, 15 kali 5 yaitu 75. Karena sudah dibayar sebagai uang muka 25, maka pelunasannya yang harus dibayar adalah 50 juta. Nah, hal ini akan dicatat oleh perusahaan travel biro dengan mendebit kas sejumlah 50 juta dari sisa pembayaran tiket yang belum dibayar. Kemudian mendebit pendapatan diterima di muka, jadi pendapatan diterima di mukanya didebit sebesar 25 juta, sehingga kalau diposting di ledger pendapatan diterima di muka menjadi 0 kembali. Nah, kreditnya adalah penjualan tiket. Selanjutnya adalah utang pajak. Nah, pada umumnya perusahaan itu memiliki 2 jenis utang pajak ya, yaitu utang pajak pertambahan nilai dan utang pajak penghasilan PPh 21 itu ya. Nah, berikut ini adalah masing-masing rincian dari kedua jenis utang pajak itu. Jenis utang pajak kita yang pertama adalah utang pajak pertambahan nilai yang sering kita sebut dengan PPN. Nah, PPN ini timbul akibat, ini adalah konsekuensi logis dari pengusaha kena pajak atau perusahaan yang sudah PKP ya. Perusahaan yang sudah PKP dia akan mendapatkan konsekuensi untuk melakukan pemungutan pajak untuk seluruh barang dan jasa yang dia jual kepada seluruh konsumen kayak gitu. Nah, PPN ini setiap bulan harus dibayarkan kepada negara. Nah, jika perusahaan itu melakukan penundaan pembayaran, ini yang dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban harus membayarkan, sehingga utang pajak PPN ini masuk kategori hutang perusahaan kepada negara yang disebut dengan utang PPN kayak gitu ya. Kemudian utang jenis kedua adalah hutang pajak penghasilan. Sebagai konsekuensi juga sebuah perusahaan itu pada setiap akhir tahun harus melaporkan kondisi laporan keuangan ya, kondisi keuangannya kepada negara, di mana di dalamnya itu ada hak negara berupa pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini tentu diperoleh dari laba perusahaan ya, laba perusahaan sebelum pajak. Jadi kita masih ingat bukan tipe atau tingkatan laba dari perusahaan? Jadi ada kalau kita lihat dari income statement sebuah perusahaan ya, income statement itu ada sales ya, ada pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dinamakan laba juga. Nah, ini adalah laba kotor atau gross profit ya. Kemudian dikurangi dengan administration expense, dikurangi dengan marketing expense, dinamakan dengan earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Nah, dari laba ini kemudian dikurangi lagi dengan kewajiban pembayaran bunga
atas semua pinjaman yang ada oleh perusahaan dinamakan dengan laba lagi nih, laba before tax ya, atau earning before tax. Nah, earning before tax ini yang kemudian kena tarif pajak kayak gitu. Nah, ini kewajiban perusahaan untuk membayar gitu. Kewajiban perusahaan untuk membayar yang dinamakan dengan hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan kepada negara ini dibuat di dalam SPT tahunan ya, yang berjatuh tempo pada bulan April setiap tahunnya. Ya, jika pada tahun berikutnya otoritas pajak itu menemukan adanya tambahan pajak yang harus dibayar untuk tahun pajak sebelumnya, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai utang pajak dan mendebit beban ke laba operasi tahun berjalan ya. Selanjutnya adalah hutang gaji dan benefit karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagai liabilitas lancar utang kepada karyawan. Nah, untuk gaji dan upah ini ada hutang gaji, ada hutang bonus ya. Hutang gaji itu merupakan salah satu dari beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, hutang gaji ini merupakan liabilitas bagi perusahaan. Liabilitas ini timbul karena perusahaan sudah menikmati jasa dari pihak karyawan, tetapi pihak perusahaan belum melakukan pembayaran gajinya. Jadi tidak semua gaji karyawan itu dilakukan pada akhir bulan ya. Bisa tanggal 1 bulan berikutnya, bisa tanggal 2 bulan berikutnya dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang merupakan hutang. Pada tanggal 31 ketika closing laporan keuangan, jasanya sudah dinikmati ya, jasa karyawan sudah dinikmati tetapi gajinya belum dibayarkan. Itu merupakan hutang gaji. Nah, hutang gaji ini jurnalnya ya seperti biasa ya, beban gaji pada beban utang gaji ini untuk mencatat gaji yang terutang. Kemudian pada saat pembayaran gaji tinggal didebit aja hutang beban gajinya, kemudian kreditnya adalah kas ya. Hutang bonus ya. Bonus itu merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya di luar gaji. Pada umumnya besarannya bonus ini sangat bergantung pada besarnya laba tahunan perusahaan ya. Dari sisi perusahaan, dari sudut pandang perusahaan, bonus yang diberikan kepada karyawan ini merupakan gaji tambahan dan oleh karenanya maka diperlakukan sebagai beban dan pengurang laba bersih tahun berjalan. Selanjutnya adalah mengenai provisi. Provisi adalah sebuah liabilitas yang belum pasti ya, baik jumlah maupun waktunya, sehingga sering disebut dengan liabilitas estimation, itu karena belum pasti ya. Provisi ini merupakan jenis liabilitas yang lazim terjadi dan dapat dilaporkan baik sebagai liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar. Nah, ini sangat tergantung pada tanggal pembayaran ekspektasiannya. Nah, bagaimana pengakuan provisi itu? Perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut ini terpenuhi ya. Yang kondisi pertama adalah sebuah perusahaan memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk melunasi kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah jumlah kewajiban dapat diestimasi secara reliable. Selanjutnya adalah utang garansi. Garansi yang dimaksud adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menyempurnakan kualitas ya atau kinerja produk yang dijual. Jadi garansi ini biasanya diberikan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Garansi ini biasanya memerlukan pengeluaran di masa mendatang atau ini merupakan future cost ya, yang sering disebut dengan istilah beban purna jual. Kadang jadi semua perusahaan modern itu pasti ada memiliki after sales services. Nah, inilah yang dinamakan dengan utang garansi.
liabilitas lancar selanjutnya adalah utang hadiah. Untuk meningkatkan volume penjualannya, kadang-kadang perusahaan itu menawarkan hadiah kepada para pelanggannya dengan cara menukarkan pembungkus atau kupon atau label atau tutup botol dan lain-lain ya. Nah, hadiah yang diterima pelanggan ini bermacam-macam, mulai dari barang-barang pecah belah, jam tangan, mainan anak-anak dan lain-lain. Nah, selain itu, inovasi pemasaran terbaru yang diluncurkan adalah mengenai cash rebate. Ya, liabilitas jangka pendek selanjutnya adalah mengenai kontingensi. Secara umum sebenarnya provisi ini adalah merupakan kontingensi juga karena jumlah maupun waktu terjadinya sama-sama belum pasti. Namun demikian, IFRS itu menggunakan istilah kontingensi ini untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Jadi dalam materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai liabilitas kontingensi ya. Nah, liabilitas kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan kewajiban yang belum pasti terjadi atau belum terkonfirmasi sebagai kewajiban sekarang dan kewajiban sekarang namun kemungkinan kecil akan dibayar, atau kemungkinan ketiga adalah kewajiban sekarang namun estimasi jumlah kewajibannya itu tidak dapat dilakukan, kayak gitu. Itu pengertian liabilitas kontingensi. Baik, dear student, demikian tadi ya pemaparan Ibu mengenai liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Nah, apabila kalian mendapati sesuatu yang kurang jelas, ada pertanyaan ya, silahkan komen di komentar itu ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan jawaban pada next video, dan jika kalian ingin menyaksikan video-video Ibu selanjutnya, maka jangan lupa klik subscribe ya, kemudian like dan silakan komen ya. Teman-teman jangan lupa klik juga tombol lonceng ya, supaya ketika Ibu ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu dear student. Selamat belajar. Bye bye.